Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai nuansa manusiawi yang sangat erat kaitannya dengan kehambaan dan makom yang begitu sempurna, spesial di hadapan Allah, ya. Jadi ini yang membuat salah satu sifat, ya, sifat maha cemburunya Allah itu sampai menutupi, merahasiakan kekasih-kekasihnya. Ya. Maka di sini disebutkan subhana man satara sirral khususiyati bidzuhuril basyariyah. Maha suci zat yang menutupi rahasia khususiyah, rahasia keistimewaan kekasih-kekasihnya itu, ya. Jadi nggak ada ceritanya malah kekasih-kekasihnya kok diobral. Allah itu lebih banyak menutup. Kalau toh pun para kekasihnya diekspresikan oleh Allah dalam suasana yang begitu populer dan sangat masyhur, terkenal, itu juga karena kehendak Allah, bukan kehendak para kekasihnya tadi. Ya, jadi itu maka indah sekali kalimatnya Ibnu Athaillah ini, ya. Wa dhahara bi'azamatir rububiyah fi idharil ubudiyah. Lalu Allah menampakkan, ya, menampakkan ini menampakkan keagungan, kebesaran, sifat rububiyahnya, ketuhanannya Allah justru akan muncul ketika para kekasihnya menampakkan kehambaannya. Jadi ini bagaimana? Ya, saya kira begitu banyak para aulia yang mastur, yang tersembunyi, yang tertutup, bukan karena juga dia supaya tertutup. Ada juga yang terbuka, masyhur, juga bukan karena keinginan dia untuk masyhur. Ya, ini harus dicamkan agar, wah, saya tak menutup diri, dan kira-kira macak gelandangan gitu biar disebut sufi atau biar disebut zuhud. Saya tak nyentrik, biar disebut wali. Malah bukan itu, ya. Keinginan untuk disebut itu kan bentuk riya juga. Nah, itu wa dhaharu bi'azamatir rububiyah fi idharil ubudiyah. Jadi orang-orang yang diberi keistimewaan itu justru menampakkan
kebesaran ilahiyah, karena tidak ada yang dipandang kecuali hanya Allah. Kebesaran ilahiyah semuanya adalah tampilan tajalli dari kebesaran ilahiyah. Nah, bagaimana menjadi wadah bagi pantulan nurul azamah, cahaya keagungan tadi, yaitu adalah idharul ubudiyah, mengekspresikan kehambaannya. Jadi kalau Allah itu maha besar, maha agung, maha kuasa, maha perkasa, justru seorang yang benar-benar diistimewakan oleh Allah menampakkan, aku ini sangat fakir, sangat hina dina, sangat tak berdaya Tuhan. Dan itu terus menerus. Nah, ini inilah cara kita memahami takhallaqu bi khuluqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah itu didahului dengan tampilan-tampilan ubudiyah, kehambaan yang sampai tingkat yang paling puncak, yaitu fana. Maka fana ini adalah tajalli bagi bakoknya Allah. Begitu juga fakir adalah tajalli bagi maha kayanya Allah. Hina dina tajalli bagi maha mulianya Allah. Ya, itu tahap awal. Berikutnya, takhallaqu bi khuluqillah adalah segalanya bersama Allah. Apa saja. Dan dia tidak peduli kemudian. Tidak peduli. Dia bersama Allah. Nah, ini bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syekh Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Ibnu Athaillah atau muridnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ini, beliau mengatakan, lau kushifa an nuril waliyyi la'ubidah min dunillah. Jadi andai kata dibuka ya cahaya seorang wali, bisa-bisa orang itu menyembah wali tadi, bukan menyembah Allah. Makanya oleh Allah ditutup. Ya, nggak ada ceritanya para wali itu, wah gimana ya supaya saya tampak biar disejajarkan dengan para wali gitu. Nggak ada. Malah itu bisa abal-abal nanti. Ya. Nah, itu. Maka Allah Ibnu Athaillah menggunakan kata subhana, sampai maha suci Allah. Ini saking betapa mutiara betul sang wali ini. Namanya mutiara itu disembunyikan, ya, disimpan, sewaktu-waktu dipakai, tempatnya rahasia, hanya kekasih-kekasih orang yang memiliki mutiara itu yang diberitahu. Nah, ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah menegaskan betul, mewujudkan, bahkan bukan hanya menegaskan, mewujudkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyul hamid. Hei manusia, kamu ini fakir kepada Allah. Fakir. Kalau manusia mau menghitung rasa butuh, kebutuhan, yang disebut orang fakir itu orang yang terus-menerus butuh. Walaupun dia memiliki kekayaan sebanyak langit dan bumi, kalau dia masih butuh berarti dia masih fakir. Nah,
fakir di dalam diri kita itu adalah sifat dzatiyah, sifat substansial. Dia tidak bisa dirubah oleh faktor-faktor baru yang membuat dia merasa cukup. Misalnya, apakah ketika Anda lapar, butuh makan, ketika makanan datang, apakah sifat lapar tadi kemudian hilang? Tidak. Akan terus ada sifat lapar. Begitu juga fakir, kefakiran. Itu adalah sifat substansial kita. Sampai besok di surga kita semakin fakir kepada Allah dan merasakan semakin tak berdaya. Jadi kalau kita sudah melihat ayat ini, antumul fuqara ilallah itu, maka kibria, kesombongan, adigung adiguno, merasa lebih daripada orang lain, ya, atau berburu sesuatu agar dihormati orang lain, itu nggak laku semua di sini, ya, nggak laku di mata Allah. Apa itu? Gitu loh ya. Kalau orang bilang iki gombal opo iki, sampah apa ini? Seperti itu. Wallahu wal ghanil hamid. Allah yang maha kaya, maha cukup dan maha terpuji. Cukup dan terpuji. Ini maksudnya apa? Cukup dan terpuji. Sifat maha cukupnya Allah dan mencukupi makhluk-makhluknya itu bukan karena permintaan dan juga bukan karena kefakiran sang makhluk. Ada makhluk atau tidak, Allah tetap Al-Ghaniyul Hamid. Jadi Allah tidak pernah menjadi akibat dari para makhluknya. Nah, ini ya, tapi Allah adalah sebab. Makanya mengenal para aulia sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Ma'rifat, mengenal para walinya Allah itu lebih sulit dibanding mengenal Allah. Kenapa? Yaitu fa innallaha ma'rufun bikamalihi wa jamalihi. Allah sudah dikenal dengan segala kesempurnaannya, dengan keindahannya, keagungannya. Semua orang mengakui itu dan mengenal. Tapi bagaimana? Wa mata tu'rafu makhluqun mithlak ya'kulu kama ta'kul wa yashrabu kama tashrab. Bagaimana Anda akan mengenal seorang wali yang makannya ya kayak Anda, minum kayak Anda, barangkali bekerjanya juga kayak Anda. Enggak taunya dia seorang aulia. Nah, jadi dunia wali tidak ada hubungannya dengan performance spiritual, merek-merek, status-status. Oh ini misalnya ketua organisasi para cendekiawan muslim dunia gitu ya, misalnya, wah dia pasti wali. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka fa idza aradallahu ayyu'arrifak biwaliyin min awliya'i tawiya anka wujuda basyariyatihi wa asyhadaka wujuda khususiyatihi. Kalau Allah ingin mengenalkan wali kepada dirimu, ya, oh ini loh wali, maka Allah itu membuka sebuah tirai yang membungkus sang wali tadi berupa sifat-sifat manusiawinya, dibuka oleh Allah tentang keistimewaan di dalam cahaya jiwanya, khususiyah keistimewaan yang ada di dalam diri sang wali tadi. Lalu Anda dikenal dan tahu itu. Nah itu ya. Maka ini semua
agar para aulia, para kekasih Allah itu mengalami proses keparipurnaan demi keparipurnaannya. Ya, tidak mudah dicuri oleh setan, tidak gampang terpleset. Karena apa? Dia memasuki jalan rahasia. Nah itu. Rasulullah SAW malah menyebutkan, ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian. Ya makan, ya minum, ya tidur, ya menikah, punya anak, berdagang. Itu semua adalah tirai tutup basyariyahnya beliau. Jadi kalau dibuka, wah, orang beriman, orang mukmin yang ahli maksiat saja kalau dibuka oleh Allah, ini dawuhnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, gitu, itu matahari aja redup. Bagaimana ahlul khususiyah, orang-orang yang diberi keparipurnaan, keistimewaan, sampai disebutkan bisa-bisa kita malah nyembah dia nanti, dan kita katakan dia adalah Tuhan. Nah ini jadi seluruh proses-proses keistimewaan yang diberikan oleh Allah ya dalam rangka supaya menambah iqan. Wa ma ba'dal iman illal iqan. Enggak ada setelah iman itu kecuali tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita diberi pendidikan di sini, ya, diberi pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan untuk memasuki wilayah-wilayah istimewa, agar tidak terpeleset. Nah, sesuatu yang lebih seringkali membuat kita terpeleset itu apa ya? Ya, kita seringkali menuntut Allah. Kita menggedor-gedor langit, memaksa-maksa Tuhan. Bisa-bisa proses kita untuk memasuki sebuah forum khususiyah, forum yang begitu istimewa, ini kesandung-sandung. Maka Ibnu Athaillah mengingatkan, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabik. Janganlah Anda menuntut Tuhanmu, karena tuntutanmu tertunda, ditunda. Semua orang pengen ini, itu, punya cita-cita ini dan itu, enggak taunya kok belum. Walakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Tuntutlah dirimu karena kamu telah menunda adabmu kepada Allah. Ntar dulu Tuhan, saya masih begini Tuhan, saya masih banyak masalah Tuhan. Oh, saya masih sibuk ini dan itu. Atau diam-diam, ntar saja kalau sudah tua, saya akan lebih sabar, lebih khusyuk, lebih ridho, lebih tawakul, lebih cinta misalnya. Itu hawaditsun nafs, itu omongan nafsu yang harus dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kita diingatkan hubungan antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Rupanya hubungannya, manifestnya adalah adab dengan Allah ini, yang selama ini lebih banyak kita remehkan. Ya, kita sholat, ya mungkin kita menjalankan perintahnya Allah sholat, tapi apakah kita sudah beradab kepada Allah ketika sholat? Apakah kita sudah beradab kepada Allah ketika kita makan, ketika kita berinteraksi sosial, ketika kita bergaul? Ini soal adab yang harus terus-menerus kita tuntut.
Makanya at-tasawwufu kulluhu adab. Para sufi sepakat bahwa tasawuf itu semuanya isinya adab. Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, adab dengan para kekasih Allah, adab dengan para ulamanya Allah, adab dengan sesama muslim, mukmin, adab dengan orang tua, adab dengan sesama makhluk. Siapa saja makhluk itu. Itu yang harus kita tuntut pada diri kita. Kalau kita lebih banyak menuntut Allah untuk kepentingan kita, biasanya Anda pun seringkali menuntut orang lain untuk lebih beradab. Sementara diri kita nggak punya adab. Ini satu kekacauan spiritual yang bisa menyesatkan. Ya, nah, itu saja. Jadi dengan begitu kita akan sunyi, akan jauh dari sikap menyalahkan takdir misalnya, menyalahkan Allah, lalu menyalahkan, wah ini kesalahan A, B, C, D, si A, si B, si D, sehingga membuat aku begini dan begitu. Ini bagian apa? Ya karena kita tidak memiliki adab, sering membiarkan menunda adab kita. Ya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut begini. Mata ja'alaka fi dzahir mumtathilan li amrih wa razaqaka fil batin al istislam li qahrih faqad a'dhamal minnah alaik. Jadi begini nih, orang itu kan kepingin mendapatkan nikmat sempurna, segala sesuatunya paripurna dan seterusnya, kenikmatan puncak ini segalanya. Ternyata apa? Hidup di dunia ini benar-benar Anda meraih kesempurnaan ketika apa? Mata ja'alaka fi dzahir mumtathilan li amri. Sepanjang secara lahiriah Anda menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, ini secara zahir. Wa razaqaka fil batin al istislam li qahri. Dan Anda, batin Anda dilimpahi rizki untuk pasrah total kepada Allah. Jadi sholat itu menjalankan perintahnya Allah. Dan ketika sholat, rupanya Anda bisa pasrah betul kepada Allah. Sampai ya Allah khusyuk ataupun tidak, aku pasrah semua kepadamu Allah. Contoh dalam hal sholat. Dalam hal yang lain-lain. Takdir. Loh Allah kok menakdirkan. Batin kita pasrah, berserah. 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 Karena itu semua adalah kehendak Allah. Jadi ini perpaduan antara alamul amri dan alamul iradah. Ya, harus dibedakan. Alamul iradah itu cara memandang kehendak Allah. Alamul amri hubungannya dengan perintah dan larangannya Allah. Kita diperintah ini, perintah macam-macam. Itu alamul amri. Nah, alamul amri hubungannya nanti dengan ikhtiar kita. Sejauh mana secara zahir manusia memenuhi ikhtiar perjuangannya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah ini secara zahir sempurna. Batinnya berserah diri total kepada Allah. Ya Allah, terserah engkau semuanya Allah. Apakah nanti alurku ini ke surga atau ke neraka, itu semua iradah dan kudrahmu Allah. Nah, orang membangun istislam. Istislam itu puncak dari tawakal sebenarnya. Ada di Quran itu ada at-tawakkul, tawakal. Ada lagi, naik lagi namanya tafwid, berserah diri total. Ada lagi
al-istislam, ini benar-benar dia sendiri sudah merasa tidak mampu berikhtiar untuk tawakal. Artinya begini, bahwa manusia bisa bertawakal, berpasrah total itu karena Allah semua, bukan karena dia. Ya itu istislam namanya. Wah, itu sudah sempurna banget batin kita. Orang yang istislam itu hidupnya full damai, full indah dan tentram. Karena dia hanya, kalau dibilang ya mengikuti sebuah arus di lautan ilahi. Nah ini, jadi demikian ya. Bab mengenai keistimewaan ini, tapi ini di breakdown dengan satu penutup kalimat beliau, laisa kullu man thabata takhsisuh kamula takhlisuh. Tidak semua orang yang kemudian muncul keistimewaannya lalu dia disebut sempurna, sempurna spiritualnya. Belum tentu, belum tentu. Jangan kaget, jangan terjebak, dan jangan mudah. Jangan mudah memvonis si A itu pasti wali. Si B itu soalnya saya melihat karomahnya. Belum tentu loh ya, belum tentu. Kadang-kadang Allah itu memberikan keistimewaan pada seseorang, orang yang baru kemarin beriman. Kalau orang bahasa sekarang disebut mu'alaf mungkin, lalu diberi keistimewaan. Itu mau-maunya Allah, bukan maunya seseorang. Nah, tapi bahwa takhlis, kebersihan, penjernihan, kalau orang bilang keikhlasan yang puncak, itu kan keistimewaan yang sesungguhnya luar biasa. Allah memberi keistimewaan pada seseorang supaya ikhlas lillahi ta'alanya betul-betul. Hatinya supaya bersih. Bukan supaya disebut ini dan itu. Bukan. Ya. Nah ini harus direnungkan betul supaya nanti suatu ketika Anda wiridan tiba-tiba dibukakan rahasia langit. Wah, aku berarti sudah istimewa ini. Belum tentu. Kadang-kadang itu cara Allah menguji Anda, cara Allah mendidik Anda, atau karena sebuah kepentingan yang menurut Allah baik bagi Anda. Wallahu a'lam, dari Allah itu. Nah, ya. Demikian. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.